Saya mengajak kita sama-sama untuk melihat satu bagian dari kitab suci I'd like to invite us all to take a look at a portion of the scripture dari Maleakhi pasal yang keempat ayat yang ke-6. The book of Malachi chapter 4 verse 6. Dan saya akan membacakan ayat ini untuk Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. and I'll read this verse to all of us. And he will turn the hearts of the father to their children and the hearts of the children to their fathers, lest I come and strike the land with a decree of utter destruction. This is the word of the Lord. Mari kita sama-sama tunduk kepala, kita masuk di dalam doa. Let us bow our heads and enter into prayer. Father, we thank you, Lord, because on this beautiful morning you have called us together to worship you with our fellow brothers and sisters. Lord, as we have prepared our hearts to receive your word, especially as we want to meditate about our callings as godly fathers in our family, in our church, we pray that you will open our hearts and mind and you will speak to us, Lord, that our life may be changed to reflect your will as fathers in this church, in our families. Thank you, Lord. Please bless your servant that will speak your word, and bless also everyone in this church who are now here and listen to this sermon. May this becomes a great blessings for them too. In the precious name of our Lord Jesus Christ we pray. Amen. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, pada minggu yang lalu kita sudah sama-sama menyinggung sedikit tentang apa itu Peter Pan syndrome. Brothers and sisters, a couple of weeks ago, we have already talked a little bit about the Peter Pan syndrome. Dan kita juga sudah melihat beberapa aspek yang praktikal, beberapa implikasi praktis And we have already also taken a look at a few practical implications tentang apa itu yang dimaksud dengan hati ayah yang dipalingkan kepada anak-anaknya. as to what it means for the hearts of the father which are turned towards their children. Nah, beberapa minggu yang lalu kita sudah sempat menyinggung hanya dua aspek yang kita pikirkan. In a few weeks ago, we only talk about two aspects of it. Yaitu ketika hati seorang ayah itu dipalingkan kepada anak-anaknya, berarti ayah tersebut akan memiliki satu devoted time untuk anak tersebut. That is when the hearts of the fathers were turned to their children. That means that the father would have the time for their children. Dan kemarin kita sudah sama-sama melihat bagaimana relasi yang baik antara ayah dan anak yang dibangun berdasarkan devoted time itu akan mempengaruhi komitmen anak untuk mengikut iman sang ayah. And we already talked about that the time that the father devoted to their children would affect the faith that the children have for God. Lalu implikasi praktis yang berikutnya adalah ketika seorang hati ayah itu dipalingkan kepada anak-anak mereka, And another practical implication is that when the heart of the father is turned towards their children, maka ayah tersebut juga akan membagikan tentang the visions of good life. so the father would also share the vision of a good life, Dan juga the skills of having a good life. as well as the skills of having a good life. Pada beberapa minggu yang lalu kita sudah sama-sama melihat pada waktu kita memikirkan bahwa seorang ayah itu bukan hanya sekedar memberikan uang kepada anaknya, A few weeks ago, we already had a look that when the father not only gives the money to their children, tetapi seorang ayah itu juga dipanggil untuk menjadi seorang theologian dan juga seorang filosofer kepada anak-anak mereka. the father is also called to be a theologian and a philosopher to their children. Untuk memberitahu kepada anak-anak kenapa dia memutuskan untuk percaya kepada Tuhan Yesus. That is to tell their children as to why they believe in Jesus Christ. Apa itu yang namanya hidup dan bagaimana mereka menemukan jawaban hidup hanya di dalam Injil Yesus Kristus. And what life is, and why they found the answer to life only in the faith in Jesus Christ Itulah alone. dua implikasi praktis dari hati seorang ayah yang dipalingkan kepada anak-anaknya. So these are two practical implications when the heart of the father is turned to their children. Lalu sekarang kita akan masuk kepada hal yang ketiga dan seterusnya pada minggu ini. Now we'll enter into the third point and so on in this week. Pada waktu seorang ayah dipanggil untuk
menjadi ayah bagi anak-anak mereka di rumah, when the father is called to be the father to their children at home, berarti seorang ayah itu juga memiliki satu otoritas dan juga satu strength yang dia bisa gunakan untuk memimpin keluarganya dan anak-anaknya mengikut Tuhan. then the father also has been given or has the authority and strength in order to lead their children at home. Jadi seorang ayah pada poin yang ketiga ini adalah dia betul-betul berjuang untuk menjadi kepala keluarga. So on this third point, the father truly strives to be the head of the family. Seorang ayah itu harus menunjukkan bagaimana cara memimpin dan mengasihi keluarga mereka, mengasihi ibu dan juga anak-anak. The father has to show how he can lead and also love his children and his wife. Pada waktu seorang anak itu tidak memiliki satu pengertian bagaimana seorang ayah yang baik, seorang laki-laki itu memimpin dan melindungi keluarga. When a child does not have the understanding as to how a good man, a good father, lead and love his family, pada waktu seorang ayah itu gagal menggunakan otoritasnya dan juga kekuatannya untuk memimpin dan melindungi keluarganya, when the father has failed to use his strength and his authority to lead and love his family, maka akan ada begitu banyak kerusakan-kerusakan yang terjadi di dalam jiwa anak dan di dalam seluruh pergumulan keluarga. there will be the consequences of damages in the heart and soul of the child and the family. Nah, pada waktu saya mengatakan bahwa seorang ayah itu harus menjadi kepala, When I say that the father has to be the head, ini tidak berarti bahwa seorang ayah itu menjadi seorang otoritarian rulers yang sama sekali tidak punya pengertian. this does not mean that the father becomes an authoritarian ruler who does not have any understanding. Menjadi seorang kepala itu tidak sama dengan machoism. To be the head is not equal to machoism. Tapi menjadi seorang kepala, sebagaimana kita pelajari di dalam kitab suci, itu hanya bisa dibangun di atas pengorbanan. But to be a head, as we have learned in the Holy Scripture, that can only be done through sacrifice. Nah, sekarang kita akan coba sama-sama pikirkan secara lebih real dan lebih praktis. Apa artinya ketika seorang laki-laki itu dipanggil menjadi seorang kepala di dalam rumah tangga? Now we will learn how to realistically and practically how a man could be called to be a father and a head in the family. Satu hal yang kita harus perhatikan, Bapak sekalian khususnya, One thing that we must pay attention to, fathers, kita harus memastikan bahwa anak-anak kita di dalam rumah misalnya, mereka harus tahu bahwa marah yang paling besar itu adalah marah milik papa. the children must know that in the home, the greatest anger belongs to the father. Bahwa yang namanya ketegasan paling besar itu adalah milik papa. That the greatest assertion belongs to the father. Nah, pada waktu ini semua akhirnya dibalik, pada waktu misalnya seorang anak itu melihat mamanya menjadi sangat-sangat dominan dan ayah mereka semakin lama semakin kecil, When this role is reversed, when the children see that the mother becomes bigger and greater in the family and the father becomes smaller and smaller, maka itu akan memunculkan ada kayak semacam satu gender confusion di dalam diri anak-anak. this will create a gender confusion in the heart of the children. Nah, pada waktu saya mengatakan bahwa marah paling besar itu adalah milik papa, When I said that the greatest anger is reserved for the fathers, ini sekali lagi tidak berarti bahwa yang namanya pernikahan itu kemudian terkunci di dalam yang namanya karakter masing-masing suami dan istri. this does not mean that the marriage is then confined into the individual characters of the wife and the husband. Saya tidak mengatakan misalnya ya, seorang wanita yang mungkin punya karakter yang lebih kolerik, yang lebih galak, itu harus cari suami lebih galak lagi. I'm not saying that a choleric woman must find a more and more choleric man. Itu yang namanya rumah, kalau sampai kejadiannya seperti itu bisa penuh dengan pesta kembang api. Oh no, well, if this situation happens at home, there will be this chaos in the home. Ini rumah pakai ini ya, gudang mercon. The house could be in a storage of fireworks. Saya juga tidak mengatakan bahwa seorang laki-laki yang mungkin lebih pendiam, dia perlu cari istri yang jauh lebih diam daripada dirinya supaya dia menjadi kepala. I'm also not saying that a quiet man must find even a more quiet wife so that he could be the head in the family. Sehingga pada waktu misalnya kayak di rumah sendirian yang kedengaran cuma sekedar suara
jangkrik itu ya. Krik, krik, krik. So that when you are alone at home, all you can hear is just the crickets of noises. Nah, sekali lagi yang namanya panggilan menjadi seorang kepala, ini merupakan satu hal yang didasarkan atas desain Tuhan. But once again, the calling to be the head of the family, this is God's design. Dan itu diberikan pertama-tama kepada laki-laki untuk menjadi pemimpin. Dan ini yang harus diberikan kepada anak-anak mereka. And this is firstly given to the man to be the leaders. And this must be passed down to the children. Satu kali Bapak Ibu, saya tuh di dalam pelayanan saya pernah beberapa kali melihat suami istri itu bertengkar di depan mata kepala saya. In my ministry, I've witnessed the husband and wife just fight before my eyes. Dan seringkali pada waktu pertengkaran antara suami istri itu terjadi, And oftentimes when there's a fight between a husband and a wife, dan pada waktu seorang istri karena mungkin kelemahan karakternya dia tidak mau mengalah, and perhaps maybe because of the wife, because of the weakness of her character, she doesn't want to give in. Itu ada begitu banyak red herring yang bermunculan di dalam kemarahan tersebut. There are all kinds of red herrings that come up in this anger. Nah, saudara tahu apa itu red herring? Do you know what red herrings are? Red herring itu adalah topik-topik yang tidak berkaitan dengan pertengkaran asal, tapi itu kemudian terus dimunculkan supaya orang yang dilawan itu menjadi semakin lama semakin terpojok. Red herrings are the issues that are not related to the topic of the conflict, but this is just spoken so that the other person becomes more and more cornered. Nah, saya satu kali itu pernah di dalam satu mobil bersama dengan seorang pendeta dan istrinya. I've once been in the same car with a pastor and his wife, Lalu akhirnya mereka bertengkar. and finally they fought. Dan saya tidak menyebutkan siapa pendetanya dan dari gereja mana. I'm not going to mention who that pastor is and from which church. Tapi pada waktu mereka mulai bertengkar dan pendeta itu berusaha untuk menenangkan istrinya, But when they started to fight and the pastor was trying to calm his wife down, sang istri itu semakin lama semakin marah dan dia mulai membawa hal-hal yang sama sekali tidak berkaitan dengan apa yang tadinya mereka pertengkarkan. then the wife got to be more and more angry, and now she started to bring up the issues that were not related to the initial conflict. Dan semakin banyak red herring seperti itu, semakin marah suaminya. And the more red herrings come up, the angrier the husband gets. Dan karena akhirnya sampai satu poin ya, suaminya begitu putus asa, It came to the one point that the husband became so disappointed and lost hope. akhirnya di dalam mobil dia langsung teriak kepada saya. He just screamed in the car at me. Dah, Andrew, sekarang menurut kamu siapa yang salah, siapa yang benar? He said, "Now, Andrew, according to you, who is right and who is wrong?" Loh, malah saya yang akhirnya harus memutuskan apa yang terjadi dengan pernikahan mereka. No, it turned out to be me who had to decide, who is right, who is wrong in their marriage. Nah, tapi dari situ saya belajar satu hal, Bapak Ibu sekalian, But I learned one thing from this incident. bahwa pada waktu seorang ayah itu dipanggil untuk menjadi kepala keluarga di hadapan anak-anak mereka, When a father is called to be the head in the family, ada kayak semacam satu privilege yang Tuhan itu berikan di dalam pengaturan keluarga. there's a privilege that God has given in the order of the family, of managing the family. Seorang suami atau seorang ayah itu dia harus belajar bagaimana menggantikan istrinya ketika misalnya di dalam pertengkaran seperti itu, sang istri tidak bisa menguasai dirinya. The father has to have the authority and the strength to stop his wife in such a conflict when the wife becomes out of control. Saya ambil contoh misalnya, I give an example. seorang suami itu bisa berkata kepada istrinya, saya tahu bahwa saya salah, misalnya kalau memang dia salah, A husband could say to his wife, "I'm wrong," if it's indeed that he is at fault, dan saya tahu bahwa kamu berhak untuk marah, and I know that you have the right to be angry, tapi sekarang saya minta supaya kamu sekarang menghentikan semua amarahmu. Ini sudah cukup. but I'm asking you right now that you stop your anger because this is enough. Atau kalau misalnya memang ternyata suaminya benar, Or if actually the husband is right, dia bisa mengatakan kepada istrinya, he could say to his wife, di dalam hal ini saya memang merasa bahwa diri saya benar dengan alasan demikian. "In this matter, I feel that I am right because of such and such reasons, Dan kamu tidak perlu mengungkit hal-hal yang lain untuk membenarkan dirimu. and you do not need to
bring up other issues in order to justify yourself. Nah, ini merupakan hal-hal yang sangat-sangat sensitif di dalam pernikahan dan ini memerlukan kedewasaan dari seorang istri untuk boleh juga mengontrol dirinya. These are sensitive issues in a marriage, and this requires the maturity of the wife to be able to control herself. Tapi sekali lagi kita mesti mengingat Bapak Ibu sekalian bahwa Tuhan itu menciptakan di dalam order yang Dia inginkan untuk itu dihidupi. But once again, we must remember that God has created this in the right order for us to live by. Pada waktu misalnya seorang anak laki-laki dia melihat kayak ayahnya itu betul-betul sangat terpojok. For example, once when a son sees that his father is truly very cornered, dia akan kesulitan untuk mengerti bagaimana seharusnya seorang laki-laki itu kemudian memiliki kekuatan di dalam konflik seperti itu. It would be hard for him to see how a man could have the strength to face situation in such a conflict. Dia akan mulai akhirnya belajar bahwa yang namanya panggilan menjadi seorang maskulin itu berarti harus senantiasa tunduk di bawah murka yang lebih besar meskipun murka itu mungkin sama sekali tidak beralasan. Then he has to learn that what it means to be a masculine is that he has to submit himself under a greater anger, although actually that anger is not logical, it's not reasonable. Sehingga pada waktu misalnya anak laki-laki ini menikah, maka dia akan mengulangi lagi hal yang sama. So later on when this son gets married, he will repeat the same thing. Satu kali ya di dalam satu sesi persiapan pernikahan tuh. Once in the session of the marriage preparation, yang waktu itu saya sempat ikuti ketika masih ada di IREC Sydney. Which I joined in when I was back in IREC Sydney. Ada satu hal yang sempat diangkat oleh Pendeta Agus sebagai gembala sidang IREC Sydney. There was one thing that Pastor Agus raised up when he's a shepherd of the Sydney Church. Yang sama sekali saya sebenarnya tidak pernah dengar, tapi saya tahu bahwa itu adalah hal yang memang adalah satu hal yang tepat. Which I had never heard, but I knew that was the right thing. Dia mengatakan kalimat seperti ini. He said this sentence. Bahwa salah satu tugas saya sebagai seorang konselor di dalam pernikahan yang ketika terjadi ada pertengkaran, one of my duties as a counselor in a marriage that is experiencing conflict adalah berusaha untuk menguatkan si suami supaya dia berani untuk akhirnya berbantahan dengan istrinya. Is for me to strengthen the husband so that he could then counter-argue his wife. Itu sama sekali saya nggak pernah dengar Bapak Ibu sekalian. Biasa yang namanya konselor pernikahan adalah untuk mendamaikan yang namanya rumah, itu bukan? This is the counseling statement that I had never heard before, because normally when in the counseling you would like to make peace in the house. Tapi di dalam kondisi di mana istri itu begitu mendominasi dengan murkanya, maka mungkin itu adalah cara yang terbaik untuk memberdayakan suami bagaimana dia belajar untuk mengontrol kemarahan istrinya. But in the situation when the wife becomes so angry and becomes out of control, this is perhaps the best way in order to control the situation. Dan itu akan sangat terutama ya bermanfaat untuk anak laki-laki supaya mereka tidak terjebak ke dalam yang namanya Peter Pan syndrome. And this is particularly beneficial to the sons, so that they won't be trapped into this Peter Pan syndrome. Untuk melihat di depan mata mereka sendiri bagaimana sang ayah itu mengontrol dengan penuh pengorbanan situasi di dalam keluarga. To see before his own eyes how the father then controlled by self-sacrificing himself. Nah, hal yang berikutnya ya masih di dalam poin yang ketiga ini tentang authority dan juga strength dari seorang ayah. On this third point, still on the same point, how in the authority and the strength of a father. Di dalam skenario di mana katakanlah pihak istri atau pihak ibu itu begitu dominan dan juga mungkin begitu emosional. In the situation where the wife is so dominant and so emotional. To the point sampai mungkin sang ibu tuh bisa gebukin anak laki-lakinya. To the point that the mother could actually beat her son. Itu seorang ayah itu dipanggil juga untuk menyatakan otoritas dan kekuatannya dengan cara apa? Dengan cara dia melindungi anak laki-lakinya dari amarah dan murka istrinya. Then as a father, he's also called with his authority and power to protect his son from the anger of his wife. Itu tidak pernah boleh di dalam rumah ada seorang anak laki-laki misalnya digebukin oleh mamanya sedemikian rupa, tapi kemudian papanya di dalam rumah dia sama sekali tidak mengambil tindakan apa-apa. It could not be that in a home when the mother then beat up his son so
so viciously, then the father just stay alone and does nothing. Cuman duduk pasif dan membiarkan semuanya terjadi. The father just sits passively and let everything happen. Apalagi sampai anak laki-laki itu berteriak kepada papanya, "Papa, help me." And let alone if when the sons that cry out to the father, "Father, please help me." Nah, hal-hal yang seperti ini Bapak Ibu sekalian, itu merupakan satu hal yang kelihatannya subtle ya. Tapi kalau kita tidak antisipasi, itu betul-betul akan mematahkan gitu, maskulinitas dan juga inisiatif yang Tuhan berikan kepada laki-laki muda ini. So these things seem to be simple, but if this was not done, then overcome, then this would break off the masculinity that God has given in the sons. Demikian juga misalnya di dalam situasi yang sebaliknya. So similar in the reverse situation. Kalau misalnya di dalam satu rumah, ada satu anak laki-laki yang dia begitu rebellious dan kurang ajar kepada mamanya. And in a home, if there's a son who is so rebellious and so disrespectful towards his mother, Di dalam situasi yang ideal, itu sebaiknya sang mama, dia tidak mengambil inisiatif untuk misalnya, ya God forbid, tampar anaknya misalnya. in an ideal situation, the mother should not take an action, for example, God forbid, like slap her son. Urusan mendisiplin anak laki-laki, itu serahkan kepada sang suami. Supaya anak itu dari kecil melihat bagaimana seorang laki-laki melindungi istrinya, termasuk dari rebellion anak laki-laki. The matter of disciplining the son should be done by the father, so that the son could see how then the man should protect his wife in all circumstances. Dengan begitu, khususnya di dalam relasi antara seorang ayah dengan anak laki-lakinya, So likewise, in the relationship between the father and the son, maka seorang anak laki-laki dari dalam rumah dia belajar bagaimana caranya menggunakan otoritas dan kekuatan untuk boleh melindungi orang yang lain. so the son could learn how to use his authority and strength to protect others. Untuk membawa setiap hal di dalam rumah tangga itu jatuh di dalam tempatnya yang tepat. To bring every matter in the household into the right places. Untuk menegakkan disiplin dan memberikan yang namanya direction. To uphold discipline and to give direction. Saudara, satu kali ya Bapak Ibu, saudara sekalian, Jordan Peterson itu mengatakan satu kalimat seperti ini. Once Jordan Peterson said this sentence. Seorang ayah itu perlu menegakkan dan mempersiapkan anaknya, khususnya juga anak laki-lakinya untuk menghadapi dunia di luar. A father must prepare their son to face the world outside. Dan Jordan Peterson itu mengatakan satu kalimat, memberikan kayak semacam satu disiplin yang sangat-sangat sederhana. And Jordan Peterson then gave this discipline, this very simple discipline. Yaitu dia minta supaya ayah itu mendisiplin anak-anak mereka untuk setiap bangun pagi sebelum sekolah itu membereskan tempat tidur mereka. Then Simple. he said that the father must tell his son to make up his bed every morning. Karena apa? Why? Jordan Peterson itu mengatakan kalimat seperti ini ya. Itu yang namanya kamar tidur itu merupakan dunia terkecil yang dimiliki oleh anak ya, secara spasial. Because the bedroom is the smallest world that the son has in terms of the spatial space. Lalu kalau misalnya di dalam kamar tidur itu anak-anak laki-laki khususnya, saya ngomong khususnya ya, anak laki-laki, juga termasuk anak perempuan actually. In the bedroom, especially the son, but this also includes the daughters. Kalau mereka terbiasa membereskan kamar tidur mereka sebelum mereka keluar dari kamar tidur dan pergi ke sekolah, if they are used to making up their beds and tidying up their room before they go to school, itu akan menanamkan kayak semacam satu disiplin akan keteraturan di dalam hidup mereka. this will implant the disciplines or orderliness in their life. Kalau mereka bisa membereskan tempat tidur mereka sendiri, If they can tidy up their own bed, maka pada waktu mereka mulai keluar dari kamar tidur, so when they get out of their bedroom atau mulai keluar dari rumah menuju ke sekolah misalnya, or get out of the house towards school, atau menuju ke konteks kehidupan yang jauh lebih luas, or out to even a greater context of life, mereka akan punya kayak perasaan semacam tanggung jawab untuk juga bereskan hal-hal yang ada di dalam wilayah yang Tuhan percayakan.
they will have that sense of responsibility to take care of the things that are within their realm of Karena responsibility. semakin lama kita menyadari bahwa yang namanya laki-laki itu dilihat menjadi semakin pasif dan menjadi semakin submissive. Because the more and more we see that the men become more passive and submissive. Kalau misalnya mereka tidak ada model seorang ayah yang menunjukkan bagaimana menggunakan otoritas untuk kebaikan orang lain. If they don't have the model of the fathers on how to use the authority and power to help other people. Kalau tidak ada seorang ayah yang menggunakan kekuatannya untuk memimpin mereka hidup berdisiplin. If there's not a father who then lead them on how to live a disciplined life, Maka itu sama dengan membiarkan diri mereka itu dikendalikan oleh situasi di luar. so that is similar to letting themselves being controlled by the external factors. Hal yang berikutnya ya, ini poin yang keempat dari hopefully 5 poin yang kita bisa kerjakan hari ini. This the next point, the fourth point. Now, out of the 5 points that we hope we can achieve today, Pada waktu dikatakan hati seorang ayah itu berbalik kepada anak-anaknya, ini juga menyangkut bagaimana seorang ayah itu memberikan encouragement dan juga acceptance kepada anak-anak mereka. when we say that how the heart of the father is turned towards the children, it is also involves how a father then gives encouragement and acceptance to the children. Nah, seringkali dikatakan bahwa orang tua Asia itu jarang memuji anak-anak mereka. It's often said that Asian parents rarely praise their children. Lebih mudah untuk orang-orang dari Western culture memuji anak mereka ketimbang orang Asia. It is much easier for in the Western culture for parents to praise their children. Tapi ya saya pribadi, saya mungkin akan mengatakan bahwa sebetulnya orang tua Asia itu juga gampang memuji anak-anak mereka. But I would say that actually it is also easy for Asian parents to praise their children. Tapi biasanya orang Asia itu memuji anak-anak mereka pada waktu anak-anak mereka membuat kesalahan. However, the Asian parents normally praise their children when their children make mistakes. Bagus, habis makan piring tidak dicuci, pinter. Okay, good. All right. After you eat, you don't clean up your dishes. Dan seterusnya dan seterusnya. Saya percaya saudara mungkin pernah mengalami di rumah atau mungkin pernah mengatakan sampai sekarang. And so on and so forth. Perhaps you have witnessed this at home, and perhaps you say this to your children Ya, right now. saya kadang-kadang juga masih mengatakan hal yang sama kepada anak-anak. Because I also still say the same thing to my children. Ya, tapi poin yang keempat ini ya, bahwa seorang ayah itu perlu memberikan yang namanya encouragement, even challenge, serta acceptance untuk anak-anak mereka supaya mereka bisa bertumbuh. But yeah, just notice this fourth point that a father must give the acceptance and encouragement to their children so that their children can grow. Khususnya ya, Bapak Ibu sekalian ya, untuk kita yang dipercayakan anak laki-laki, Especially for us who have been entrusted with sons, kita sebagai seorang ayah, kita mesti memberikan satu challenge kepada anak-anak kita untuk mereka keluar dari comfort zone. as fathers, we must give a challenge to our children so that they can get out of their comfort zone. Karena tinggal selalu di dalam comfort zone ketika mereka senantiasa disupply dan dilindungi, itu tidak akan membuat seorang anak, khusus anak laki-laki itu bertumbuh menjadi pria yang kuat. Because continually living in a comfort zone does not encourage them, the sons especially, to grow and become strong people. Seorang ayah itu perlu belajar untuk mengenali dan mengembangkan talenta yang Tuhan berikan di dalam diri anak-anak mereka. A father must recognize and develop the talents that God has given to the children. Dan untuk itu memang seorang ayah diberikan otoritas untuk memaksa anak-anak mereka, untuk challenge anak-anak mereka. And a father has been given the authority to force and to challenge their children. Untuk mereka akhirnya belajar mengatasi rasa takut dan juga mengatasi rasa malas. For them to finally overcome their laziness and fear. Terutama untuk anak laki-laki. Especially for the children, for the sons. Meskipun ini tidak berlaku secara mutlak, Although this does not apply in all situations absolutely, tapi saya ingin mengingatkan kepada kita bahwa untuk anak laki-laki, maka kayak physical ability itu merupakan satu hal yang cukup penting di dalam mereka memiliki, melaluinya mereka mempunyai yang namanya confidence. I would say that for sons, physical abilities is something that is very important for them to have that confidence. Kayak seorang anak yang merasa bahwa fisiknya itu tidak terlalu kuat dan tidak bisa diandalkan, dia bisa pelan-pelan punya kayak semacam perasaan inferior.
A son who feels that his physique is not very strong and then not very reliable, then he can develop the inferiority complex, feel inferior. Dan ini merupakan satu tugas seorang ayah misalnya untuk kemudian kata encourage anak-anaknya untuk terlibat ya di dalam aktivitas-aktivitas fisik. So this is the responsibility of the father to encourage and involve his son in the physical activities. Untuk misalnya mereka ada di dalam satu suasana kompetisi yang sehat tentu saja. For the sons to be in a healthy competition situation, for example, healthy situation, of course. Karena memang laki-laki itu didesain untuk mereka punya semacam level of aggression yang masih bisa diterima. Because the sons are designed to have a certain level of aggression which are still acceptable. Bahkan mungkin violence pun masih ada tempatnya di dalam aturan, di dalam situasi yang memang mengizinkan. Even in certain circumstances, the violence still has its place, in the situation where it is still permissible. Dan seorang laki-laki itu mesti belajar untuk embrace bahwa memang dia didesain oleh Tuhan untuk ada di dalam situasi yang katakanlah cenderung lebih agresif. And so sons must embrace that they have been designed by God to be in the situation where it's sometimes more aggressive. Di mana mereka belajar untuk menggunakan tubuh mereka misalnya di dalam olahraga atau di dalam kompetisi apapun untuk berjuang mencapai target dari mungkin sports game atau games tersebut. Where they could be trained to use their body to involve themselves in the sports or anything, any activities that would be more physical. Jadi kita terus mendorong anak-anak kita dan kita mengatakan kepada mereka misalnya, I believe you can do it. We can encourage our children and continue to say to them that you can do it. Bahwa kita yakin bahwa mereka masih punya potensi yang mereka masih belum garap. That we know they still have yet the potential that they have not access to the max. Kalau seorang anak khususnya, sekali lagi saya bicara tentang ayah dan anak laki-lakinya, seorang anak itu dibiarkan terus-menerus ada di dalam status quo. If the sons are led by the father to be in his status quo, maka dia akan sama sekali tidak ada inisiatif dan akan senantiasa mencari rasa aman dan melewatkan setiap challenge yang terjadi dalam hidupnya. then he would not have the initiative and to just go through every challenge that he should face in his life. Akibatnya kita akan berakhir di dalam satu situasi yang sama lagi, Peter Pan syndrome yang akan terjadi kepada anak-anak kita. And in the end, we'll end up in the same situation, that is, we'll have the Peter Pan syndrome for our children. Seorang ayah itu perlu untuk memberikan yang namanya challenge, encouragement, tapi juga sekaligus jaminan akan acceptance. So the father is responsible to give this challenge on one side, an encouragement, but on the other side, the father must also give acceptance. Pada waktu misalnya anak mereka gagal dalam satu kompetisi atau di dalam hal apapun, mereka masih bisa menghibur anak mereka, like, I still love you. For example, when the son has failed in one event or whatever, then the father should affirm to his son to say that I still love you no matter what. Sambil tetap mengafirmasi bahwa anak mereka sudah berjuang mencapai yang terbaik. Like, I'm proud of you because you give more than you usually do in this competition misalnya. And the father can still affirm his son, saying that, I believe in you. I know that you have given your best, your all in this competition. I'm proud of you. And I'm proud of you. So, sekali lagi, apa yang dikatakan oleh Allah Bapa kepada anak pada waktu baptisan? So once again, what the Father said, God the Father said to God the Son in his baptism. This is my beloved Son in whom I'm well pleased. Inilah anakku yang kukasih, kepadanya atau kepadamu aku berkenan. Itu yang dikatakan oleh Allah Bapa kepada Allah Anak. Yeah, this is my beloved Son in whom I am well pleased. This is what God the Father said to God the Son. I'm proud of you and I love you. In other words, I'm proud of you and I love you. Sekali lagi, waktu seorang ayah dipanggil untuk memberikan hatinya kepada anak mereka, maka hal yang keempat dalam seluruh seri ini adalah dia memberikan encouragement dan juga acceptance. So once again, when the heart of the father is turned to the children, in this fourth point is that the father gives the encouragement as well as acceptance. Nah, untuk anak perempuan, Bapak Ibu dan Saudara sekalian. But for the girls, brothers and sisters, saya akan kutip satu orang scholar yang saya kemarin sempat singgung beberapa minggu yang lalu.
I'll quote from one scholar that I mentioned a few weeks ago. Seorang bernama Bradford Wilcox. Is someone by the name of Bradford Bradford Wilcox. Jadi dia menerbitkan satu buku yang berjudul Soft Patriarchs and New Men. He wrote a book called Soft Patriarchs and New Men, diterbitkan oleh University of Chicago Press 2004. Was produced by the University of Virginia. University of Chicago Press bukunya. The University of Chicago Press. 2004 published. 2004. Dan dia mengatakan satu hal ya, tentang apa yang terjadi setelah seorang ayah itu punya relasi yang dekat dalam hal ini dengan anak wanitanya. He said this one thing, what happened when the father has an intimate good relationship with his daughter? Pada waktu dia memberikan yang namanya encouragement dan juga acceptance kepada anak perempuannya. It is when the father has given encouragement and acceptance to his daughter. Nah, ini saya bukan dokter. Well, I'm not a doctor. Jadi saya dalam hal ini saya tidak bisa memverifikasi atau memfalsifikasi apa yang dia katakan. So in this matter, I cannot verify neither than reject what has been presented. Tapi Bradford Wilcox itu mengatakan data seperti ini. But Wilcox then said this data. Bahwa ketika seorang anak perempuan ya, mereka punya jaminan yang pasti akan acceptance dari ayah mereka. A daughter, when she has this assurance of acceptance from her father, maka secara emosional itu akan mensupply anak-anak perempuan mereka dengan satu perhatian dari lawan jenis sehingga mereka tidak lagi perlu kejar perhatian tersebut dari teman-teman laki-laki mereka. So this emotionally, this will give the assurance to this daughter that they have been accepted and they no longer need to find acceptance from the opposite sex. Dan orang-orang seperti ini, anak perempuan seperti ini, mereka kan lebih bisa bertahan menghadapi ya omongan gombal dari laki-laki yang berniat tidak baik. And such daughters are more immune to this just flowery words from this male out there. Bahkan Bradford Wilcox ya. Nah ini bagian di mana saya karena tidak punya latar belakang medis saya nggak bisa ngomong apa-apa deh. I cannot deny nor affirm apa yang dia katakan. Brad Wilcox also said this, but because I don't have any medical backgrounds, I cannot affirm or deny what he says. Dia mengatakan bahwa secara biologis relasi yang baik antara seorang ayah dengan anak-anak perempuan mereka itu juga akan to some extent menunda terjadinya puberty di dalam hidup anak-anak perempuan mereka. Biologically, a good relationship between a father and a daughter will also delay the puberty timing of their daughter. Karena sekali lagi anak-anak perempuan itu mereka tidak perlu mencari sekali lagi ya perhatian dan juga emotional supply dari lawan jenis mereka. Because once again, because these daughters do not need to find this acceptance or this emotional supply from the other sex. Karena mereka sudah mendapatkannya dari ayah mereka. Because they have already obtained this from their father. Sehingga mereka juga akan merasa dengan aman. Mereka menerima kondisi tubuh yang Tuhan berikan kepada mereka. So they can also safely accept the condition of the body, the condition that God has given them. Dan mereka akan mempunyai waktu lebih panjang untuk matang baik secara biologis maupun juga in a good way. Mereka punya waktu yang lebih cukup untuk mereka matang secara emosi dan juga secara biologis. And they have the longer time to grow mature in their emotion and in their body. Nah, hal yang berikutnya saya akan poin yang terakhir cepat saja. So the last point, just very quickly. Pada waktu Alkitab mengatakan bahwa seorang ayah itu harus memalingkan hatinya kepada anak-anak mereka. When it is said the father has to turn his heart to the children. Maka hal yang terakhir yang ingin saya bagikan di sini adalah so the last thing that I want to share with you here. Seorang ayah itu harus menjadi seorang churchman. That the father must be a church man. Seorang ayah itu harus menjadi seorang yang mencintai akan gereja lokal. A father must be someone who loves the local church. Seorang ayah akan menjadi seorang ayah yang lebih baik kepada anak-anak mereka ketika dia mengarahkan hatinya melayani Tuhan secara real di dalam gereja. A father becomes a better father to their children when the father then gives his heart to serve the local church. Ini ada beberapa data sekali lagi yang dikatakan oleh Bradford Wilcox ya. So this again a few data that was given by Brad Wilcox.
bahwa orang-orang para pria yang lebih aktif di dalam gereja itu 3 kali lebih para pria yang aktif dalam gereja The Christian men who are more actively involved in the church, itu 3 kali lebih rendah untuk mereka divorce atau mereka cheat on their wives. that they are 3 times less likely to cheat on their wives. Dan yang dimaksud dengan orang-orang Kristen yang aktif di dalam gereja itu hanya berdasarkan apa? Berdasarkan bahwa mereka paling tidak pergi ke gereja 3 kali selama 1 bulan. Cuman itu. And what it means by Christian men who are more actively involved in the church, it just means that they go to church 3 times a month at least. Tapi itu langsung menurunkan angka perceraian dan angka perselingkuhan sebanyak 3 kali jauh lebih rendah daripada yang non-committed Christian men. But by that alone, that has lowered the chance of divorce and unhappy marriage by 3 times from this man. Lalu kemudian Brad Wilcox juga mengatakan bahwa actively involved Christian men yang cuma 3 kali ke gereja itu selama sebulan. And Brad Wilcox also said this actively involved Christian men who only go to church at least 3 times in a month. Itu ditemukan bahwa mereka biasanya memiliki istri yang jauh lebih bahagia dengan pernikahan yang mereka sedang miliki. It was also found that they normally have wives that are more happy in their marriage. Actively involved Christian men yang paling tidak selama 1 bulan datang ke gereja 3 kali minggu. Now, once again, actively involved Christian men that go to church at least 3 times a month. Maka mereka kemungkinan besar adalah laki-laki yang akan menjadi lebih hangat dan lebih punya waktu untuk punya one-on-one conversations dengan anak-anak mereka. They are also likely to be the fathers who are more warm towards their family and have one-on-one conversation with their children. Dan apa yang ditemukan oleh Brad Wilcox di dalam research-nya itu mematahkan satu asumsi kultural yang mengatakan bahwa kekristenan itu menghasilkan toxic masculinity. So what Brad Wilcox has found in his research actually break off this false assumption which says that actually Christians, church or Christianity produce men who are more violent. Ya, jadi yang namanya laki-laki Kristen yang lebih terlibat dalam gereja itu mematahkan semua asumsi-asumsi kultural yang mengatakan bahwa kekristenan itu membuat maskulinitas menjadi toksik. So once again, this data about the actively involved Christian men who go to church at least 3 times a month actually break off this myth or false belief that actually that men are Toxic. That actually Christian men are toxic. Jadi sekali lagi di dalam poin yang terakhir ini, pada waktu seorang ayah itu memalingkan hatinya untuk anak-anak mereka, So once again, in this last point, when the father turns their heart to the children, aplikasi praktis yang kelima dari seluruh seri adalah seorang ayah itu dia membaktikan hidupnya untuk melayani Tuhan di dalam gerejanya. so the practical application is that the father then devote his life to serve in the church. Dan pada waktu seorang anak melihat bahwa ayah mereka itu hidup untuk alasan yang jauh lebih besar ketimbang uang atau ketimbang keluarga ini, So when the children see that their father then live for something that is far more valuable than this world and the money, maka anak-anak tersebut mereka akan melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana ada rumah tangga yang jauh lebih bahagia dan ada relasi yang jauh lebih hangat dengan sang ayah. so the children could see how they could have the family which is more intimate and more warm, and the relationship, a much better relationship between the fathers and the children. Dan tidak heran kalau akhirnya mereka juga akan memiliki komitmen yang sama untuk menyembah Allah yang disembah oleh ayah mereka. And it is no wonder they would like to have the same commitment that the father the same commitment to God whom their father worship. Bila kiranya ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. May this be a blessing to us all. Bukan hanya kita yang adalah seorang ayah, It's not only because we are fathers, tapi juga kita yang sekarang mungkin masih adalah anak-anak dan masih bahkan mungkin juga belum menikah. but also for all of us who perhaps are children or not married yet. Saya mungkin akan tutup dengan satu pertanyaan yang katakanlah masih mengganjal di dalam benak setiap kita.
I will close with one question, which is perhaps still nagging in our heart and mind. Bagaimana kalau misalnya saya bertumbuh tanpa ayah yang sedemikian? What if I grow up without such a father? Ada dua jawaban. There are two answers. Pertama, saudara perlu komunitas dari orang-orang Kristen untuk mendukung saudara, untuk fathering saudara sekali lagi. Firstly, you need a community of believers to actually become like fathers to you. Lalu kemudian yang kedua, Then the second thing, ada satu kalimat di dalam perumpamaan anak yang hilang itu, ketika dia akan memutuskan pulang ke rumah papanya. there's one sentence from the prodigal son before he decided to return to his father. Kalimat itu berbunyi, when he comes to himself. That sentence was this: when he came to himself. Atau kalimat kira-kira berbunyi seperti itu, ketika dia sadar kembali, dia memutuskan untuk pulang. Or, or not, in other words, when he came to his senses, then he decided to go back. Thank you. He came to his senses. Hal yang kedua, selain komunitas orang percaya juga mendukung, adalah saudara perlu sadar bahwa saudara harus bertumbuh dan bergantung kepada anugerah Tuhan. Then the second thing, other than the community that can support you, you also have to commit yourself to God and grow in your knowledge of God. Saudara harus come to your senses. You have to come to your senses. Dan minta supaya Tuhan beranugerah melalui gereja yang Tuhan itu sudah percayakan untuk saudara boleh beribadah dan bertumbuh bersama. And pleading to God that God will give grace for you through the church in which you worship and you can grow together. Karena kalau saudara sendiri tidak come to your senses ya, di dalam anugerah Tuhan, maka gereja seperti apapun juga tidak akan bisa menolong saudara. Because unless you come to your senses in the church where God has planted you in, no matter what happens, that you will not grow, you will not change. Biarlah ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. May this be a blessing to all of us. Mari kita sama-sama berdoa dan saya akan berjumpa dengan saudara pada minggu yang akan datang. Let us bow our heads and then pray, and then we'll see again in the coming weeks. Mari kita berdoa. Let us pray. Father in heaven, we are so grateful for your word, Lord. We pray that you will strengthen every father here, Lord. You will have mercy to every family, Lord. We all have our dysfunctions, and we all have our sins and mistakes. Please be merciful and graceful for us, Lord. And please build us to be a godly man, godly father that you want us to be, so that our presence in the family, in the church, in everywhere you send us will be a channel of blessing, that people may know you and people may know what a man should like. Thank you, Father, for your grace. In the name of Jesus Christ, our Lord and Savior, we pray. Amen.